Saya Miki Watulandi. Saya Juta. Kami orang tua dari Via. Nama lengkapnya Presilia Salvia, biasa dipanggil Via. Via sekarang lagi terapi remedial karena memang ada diagnosa disleksia. Untuk terapi remedialnya berarti ini udah bukan termin ke-1 lagi ya, karena waktu termin ke-1 itu ada seminggu sampai 3 kali terapi. Kalau untuk sekarang udah tinggal seminggu sekali terapi. Kalau saya lebih mengamati awal itu sekitar usia 3-4 tahunan. Itu kayak misalkan dia turun tangga, biasanya kan kalau turun tangga bergantian ya, kaki kanan, kaki kiri. Kalau dia tidak, jadi kaki kiri turun dulu, nanti berhenti dulu, nanti ganti lagi kaki kiri lagi, jadi bukan bergantian gitu. Satu anak tangga berhenti, satu anak tangga berhenti. Terus kadang dia juga suka ceroboh gitu ya, minum tumpah, makan berantakan kemana-mana gitu. Terus kesandung-sandung, suka tiba-tiba jatuh gitu ya. Terus waktu yang belajar huruf juga ya? Ya, belajar huruf juga suka lupa-lupa gitu ya. Padahal kalau kita nyanyi A, B, C, D, F, G itu bisa gitu nyanyi. Cuman misalkan kalau sudah ditunjuk mulai mengenal huruf itu lupa lagi. Padahal itu baru berapa menit yang lalu, ini huruf A, B, C itu udah lupa lagi gitu. Awal mulanya sih kita anggapnya biasalah anak-anak gitu ya. Tapi setelah lama-kelamaan kayaknya ada sesuatu hal yang perlu kita tahu lebih lanjut. Akhirnya kita coba untuk cari-cari informasinya. Iya. Awalnya sih memang kita kan masih awam banget ya tentang disleksia gitu. Jadi masih percaya nggak percaya gitu. Masa iya sih gitu. Kan kita juga nggak tahu penyebabnya apa karena kita yang salah kasih gitu. Salah ngedidiknya atau kasih stimulusnya juga kurang dulu gitu ya, jadi masih menyalahkan diri sendiri gitu waktu dulu. Cuma memang karena mau nggak mau kan harus ada penanganan ya, jadi biar Via juga cepat tertangani sebelum masuk SD waktu itu. Jadi akhirnya kita mulai mau nggak mau terjun langsung di situ gitu, ikut workshop dulu ya. Iya, untuk awal mulanya ini baru mengira-ngira aja, kebetulan cari informasi tentang yang gejala-gejala yang ada di Via. Terus istri saya bilang kayaknya ini ada gejala-gejala ciri-ciri disleksia gitu ya. Jadi kita searching gitu ya untuk googling dan segala macam, dan akhirnya memutuskan untuk ikut workshop. Waktu itu workshop disleksianya kalau nggak salah di Jakarta ya. Di Museum Nasional ya. Betul, dan kebetulan itu sama Dokter Purboyo juga langsung. Akhirnya kita jadi lebih tahu tentang disleksia seperti ini. Jadi dari situ selain nambah wawasan juga sebetulnya untuk mengetahui kondisi anak kita sendiri sih, seperti itu. Disleksia adalah bagian dari kesulitan belajar secara spesifik. Berbeda dengan kesulitan belajar secara umum, anak-anak dengan kesulitan belajar secara spesifik memiliki kognitif yang baik atau bahkan di atas rata-rata. Disleksia ini juga bukan merupakan suatu penyakit, tetapi kelainan perkembangan atau kelainan neurodevelopmental yang diturunkan atau secara genetika. Dia tidak bisa disembuhkan, namun bisa diperbaiki. Disleksia itu problematikanya sangat kompleks. Tidak cuma dia kesulitan dalam belajar, misalnya kesulitan dalam membaca, memahami isi bacaan, atau mungkin juga disertai dengan kesulitan menghitung atau juga kesulitan dalam menulis. Tetapi disleksia bisa disertai dengan komorbid seperti contohnya misalnya ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, atau mungkin juga dengan perilaku conduct disorder, atau juga bisa disertai dengan Oppositional Defiant Disorder. Jadi disleksia tidak berdiri sendiri, bisa disertai dengan gangguan perilaku lain. Tata kelola anak disleksia dibutuhkan yang pertama adalah pemahaman orang tua tentang profil anaknya. Kadang-kadang untuk fase-fase awal orang tua masih merasa bahwa anaknya malas atau kurang belajar dengan giat, atau mungkin ditambahkan dengan
les-les yang sekiranya dapat membantu anaknya di menyelesaikan akademi sekolahnya. Sebenarnya penata laksanaan anak disleksia yang pertama adalah akomodasi. Jadi kita tata laksana kaitan-kaitan dengan komorbidnya. Contohnya ADHD-nya harus dilakukan tata kelola, conduct disorder-nya dilakukan tata kelola, dan oposisionalnya juga harus ditata kelola. Kadang tata kelola tersebut juga membutuhkan tidak hanya terapi, tetapi juga farmakologi atau obat-obatan. Lalu yang kedua, remediasi. Anak-anak dengan disleksia dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar dibandingkan dengan anak-anak biasa, atau kita kenalnya sebagai X pangkat 2. Misal anak biasa dia belajarnya 1 jam, anak disleksia membutuhkan waktu yang 2 jam. Atau misalnya anak biasa membutuhkan belajar 3 jam, anak disleksia membutuhkan pelajaran sampai dengan 9 jam. Dan cara pembelajarannya yang berbeda dengan anak-anak biasa. Pembelajaran anak disleksia membutuhkan berbagai macam media, atau kita kenal sebagai pembelajaran yang multisensorik. Kalau kata-kata sih dulu pernah ya. Jadi awalnya itu karena memang belum tahu via diagnosanya disleksia. Jadi belajarnya pun masih pakai ngajarin baca kayak anak pada umumnya yang pakai paper and pencil biasa tanpa ada media sama sekali gitu. Pada awalnya belajar huruf vokal A, I, U, E, O. Di huruf A, I, U, E, O dia sudah bisa nih, udah hafal gitu ya. Terus diulang lagi, pas diulang lagi dia tuh diem aja. Kakak ayo dong gitu kan. Emosinya masih ada ya waktu itu, kayaknya masih gampang kepancing gitu. Kakak ayo dong, masa nggak bisa sih? Iya apa ya, kakak jangan bercandaan deh, karena memang dia tuh kan tipenya anaknya ceria, suka bercanda gitu. Jadi waktu dia ada di kondisi itu dipikirnya dia lagi main-main nih sama ibunya gitu. Apa nggak tahu ya ini lagi serius belajar, kok main-main terus sih, jadi gemes sendiri kan. Terus akhirnya, kakak jangan gitu terus dong, ibu tuh capek. Akhirnya kita keluar juga kan emosinya, ibu capek ngajarinnya. Terus akhirnya dia bilang, Bun, kakak juga nggak tahu kenapa kakak lupa. Kakak tahu tadi tuh kakak bisa yang ini, tapi apa ya, gimana cara bacanya? Kakak nggak ngerti kenapa kakak bisa lupa gitu. Itu langsung kayak jelek. Aduh, iya sih, udah tenang dulu gitu. Nah, biasanya kalau udah begitu, saya ambil vianya, terus udah diajak main dulu nanti biasanya dia cerita, Pap, kakak kok nggak ngerti ya, kakak kok nggak bisa baca ya, kok gitu. Biasanya saya bercandain tuh sambil terenyuh ya, sedih gitu ya. Ini ada apa dengan anak saya? Kadang saya suka bercandain, kakak tahu nggak kak, anak kecil di Jepang tuh kak, kenapa Pap pintar bahasa Jepang di sana? Nah, jadi sambil bercandain begitu biar dianya balik lagi ceria gitu ya. Tapi secara saya yakin anak saya tuh punya suatu hal yang lebih ya, maksudnya lebih dalam arti kata dia dari vocabulary dan bicara itu dia lebih banyak dari anak-anak seumurnya gitu. Tapi dengan kesulitan membaca dan menulis itu mungkin kita akan lebih effort di situnya awal mulanya begitu. Jadi ada bagi peran, misalkan yang keras-kerasnya ke mamanya, nanti untuk yang bercanda-bercandaan ininya biasanya saya netralisir sih kayak gitu. Kalau support, karena kami merasa kami sebagai orang tua itu kan yang paling terdekat dengan Via. Sementara kalau di sekolah atau tempat terapi itu hanya beberapa jam aja. Jadi mau nggak mau kita harus terjun langsung membantu Via. Biasanya kalau kami bagi tugas untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan sekolah itu udah sama saya. Tapi kalau misalnya kayak cerita dongeng, terus kayak bacaan main itu sama ayahnya gitu, sama papanya Via. Saya juga biasanya konsultasi sama gurunya Via 1 minggu sekali. Via ada kesulitan apa, mata pelajaran apa yang kurang paham, dan biasanya juga saya tanyakan lagi ke Vianya, kakak bener nggak belum paham di bagian ini, misalnya bagian matematika gitu ya. Oh iya, dia biasanya cerita semuanya gitu. Biasanya saya bantu pakai media multisensori juga untuk belajar ya Via, dan itu cepat paham sih di situ. Terus kalau cerita ke ayahnya ya biasanya. Lebih banyak bercandanya kalau ke saya. Kalau ke ibunya lebih serius ke yang pelajaran-pelajaran. Cuma misalkan kalau udah
pada ngebul semua nih. Mamanya juga mungkin udah kelihatan agak sedikit ini Stres emosi ya? gitu, stres gitu. Ya udah belajarnya berhenti dulu, nanti ngobrol dulu apa Maunya dulu biar bercandaan. rilis dulu. Biar nggak Karena emosi. butuh effort juga ngajarin untuk yang disleksia ya. Kadang ada beberapa omongan orang yang kadang nyelekit gitu ya, karena kan kita juga memang nggak bisa memisahkan untuk orang suka atau nggak suka, itu kan bebas ya, orang bebas berpendapat. Cuma kadang ada omongan yang saya lagi usaha nih tapi kok terus-terusan dikomentari negatif gitu, jadi kayak aduh kok nggak bisa sih ngajarin anak gitu. Kadang komentar-komentar yang seperti itu yang nyelekit, akhirnya kita jadi kendor lagi. Cuma ingat lagi, tapi siapa yang mau bantu anak saya gitu kalau bukan orang tuanya sendiri. Mau nggak mau ibunya pun harus belajar gitu, jangan mudah, istilahnya jangan mudah kepancing emosi gitu dari omongan orang gitu. Terus pasti untuk support system di keluarga juga ya. Jadi kita terutama untuk orang-orang terdekat juga kita kasih tahu dengan kondisi anak kita seperti apa. Awal mulai juga masa sih seperti untuk keluarga terdekat ya terutama ya. Baik-baik aja ya, mungkin karena belum mengetahui, belum mengenal, belum tahu juga untuk ininya. Akhirnya kita coba untuk terangkan seperti apa. Jadi supaya support system di keluarga tuh ini juga jalan juga gitu, mendukung gitu. Kita caranya mau seperti ini gitu ya. Kok masih kecil udah terapi, kok masih begini, nanti juga udah besar bisa sendiri gitu. Hanya kan untuk caranya mungkin nggak bisa seperti anak biasa ya. Jadi harus ada suatu hal yang kita exercise lebih untuk terutama untuk anak-anak yang disleksia gitu. Nah itu memang tantangannya awalnya besar ya. Ada penolakan dari keluarga, kemudian disebutnya kita berlebihan, jangan terlalu memaksa anak gitu ya. Cuman kan kalau kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangan anaknya sendiri, ternyata makin bagus dan akhirnya keluarga juga support akhirnya di situ ya. Ya kita juga kayak ngasih tahu ke keluarga dekat gitu, misalkan kita mau ikut seminar gitu. Seminar itu buat apa sih? Ya biar kita makin tahu lagi, kan udah pernah ikut seminar. Biasanya sering banget dikomentarin kayak gitu ya, kan udah pernah ikut seminar, ya kan biar belajar lagi gitu. Jadi memang coping strategi ke keluarganya kita kayak ngasih ini loh, ini seminar ini bagus loh, ini seminarnya untuk bla 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 bla, kita jelasin. Terus kan buktinya terasa sendiri di Via kan udah perkembangannya udah lebih bagus lagi. Biasanya kita kasih gitu sih, ditunjukin langsung ke orang yang bersangkutan. Banyak banget sih ya. Banyak Banget. Dari awal mula sih kita amazed banget waktu pas dia sudah mulai bisa menulis dan mulai membaca tuh aduh kalau kita sebagai orang tua tuh terharu ya. Awal mulanya kan kita bercandaan karena kebetulan Via itu kidal, jadi menulisnya dari kanan ke kiri dan mirroring tuh awal mulanya kita bercandaan gitu ya. Wah ini karena kidal nih, jadi nulisnya dari kanan ke kiri gitu ya. Tapi pas sudah kelamaan dilatih dan akhirnya bisa nulis dari dari kiri ke kanan tuh dan membaca. Wah itu rasanya seperti apa ya? Gitu kayaknya. Alhamdulillah ternyata usaha yang kita lakukan itu menghasilkan, ada hasilnya dan tidak sia-sia. Dan akhirnya kadang sekarang kita kalau sebelum tidur tuh dongengnya gantian gitu. Saya yang dongengin atau kakak yang dongeng nih ya Pak, jadi dia baca gitu ya. Wah itu senang banget, udah nggak kenilai lah ininya, situasinya seperti itu ya. Sama perilakunya juga ya, kayak misalkan dia itu kan awalnya memang kalau di sekolah muter-muter, jadi nggak bisa duduk diam ya. Dulu keluhan gurunya kan sempat seperti itu. Cuma sekarang udah mau duduk diem gitu, udah memperhatikan gitu, mendengarkan. Cuma ya memang kadang matanya sering ke atas gitu. Jadi ya masih harus sering ditegur juga sama gurunya. Cuma lebih kooperatif ya sekarang ya gitu. Dan yang ini yang amaze juga, awal mula di sekolah tuh disampaikan mungkin akan dibutuhkan guru pendamping, shadow teacher gitu ya. Cuman dari pihak sekolah bilang kita coba dulu 1 semester lihat perkembangannya Via bagaimana. Kalau memang bagus tidak perlu diperlukan shadow teacher gitu ya. Dan alhamdulillah ada support system di sekolah Via juga bagus, sehingga selama 1 semester dan kelas 1 itu benar-benar full tidak ada shadow teacher. Dan dibilang Pap, Imun, Via tuh
salah satu yang menonjol di kelas gitu. Dia pede, kemudian dia berani menyampaikan pendapat di depan, kemudian bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Itu juga menurut kita wah di luar ekspektasi kita gitu ya. Awal mulanya saya khawatir agak kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, ternyata setelah kita menjalani terapi remedial gitu ya, akhirnya bisa ngikutin pelajaran di sekolahnya gitu ya. Walaupun kita sendiri secara akademik nggak muluk-muluk, yang penting dari sosialnya itu dia bisa mengikuti, kemudian bisa diterima oleh teman-temannya, kemudian rasa percaya dirinya juga ada gitu ya. Yang akhirnya nanti menciptakan kemandiriannya. Tujuan kita untuk itu aja sih, nggak ngejar ke akademik yang harus dapat ranking atau bagaimana, enggak sih. Jadi waktu pertama kali ketemu Via itu tanggal 14 Mei 2019 ya. Saat itu memang datang khusus untuk psikotes. Setelah dari Dr. Tovan maka dirujuk ke saya untuk psikotes. Dan waktu itu verbal IQ-nya 133, performance IQ-nya 129 dan full IQ-nya 134. Jadi memang pada klasifikasi anak gifted ya, dengan gap-nya masih rendah waktu itu 4 poin. Saat itu memang Via masih di kelas TKB ya, jadi tuntutan untuk belajar gitu prasekolah masih belum banyak kesulitan yang ia temui. Justru Via termasuk anak yang menonjol ya, karena dia percaya diri ya, banyak cerita, terus senang mengeksplor banyak hal gitu ya. Dan kedatangan kedua kita lakukan setelah 7 bulan kemudian, dan saat itu juga sambil dibarengi dengan intervensi terapi remedial ya. Tanggal 18 Desember Via datang, posisi IQ-nya sudah berubah karena memang IQ itu dikonversikan dengan usia, jadi ada penurunan. Verbal IQ-nya 133, performance IQ-nya 113, full IQ-nya 125 dengan gap 20 poin. Gapnya udah lumayan jauh ya. Dan saat itu tes yang paling menonjol adalah Via pandai menangkap informasi. Terus Via juga paham nilai-nilai sosial ya. Jadi memang kemampuan dalam berpikir logis itu luar biasa. Setara dengan anak 11 tahun gitu ya. Tapi yang cukup disayangkan memang ada ketimpangan dengan hasil atensi dan memori Via gitu. Jadi nilai atensi dan memori ini sangat rendah sehingga apa yang Via tangkap itu mudah lupa gitu, sesuai dengan karakteristik anak-anak disleksia. Dan saat kita cek di bagian digit span gitu ya, untuk kita tahu auditory working memory-nya memang cukup rendah karena baru kita sebutkan 3 digit Via sudah lupa gitu ya, dan mengulang untuk mundur juga baru bisa 2 digit saat itu. Lalu untuk penolakannya udah semakin banyak karena sudah banyak pengalihan, dia paham bahwa ini lagi dites gitu ya, dia takut gagal juga saat itu gitu. Jadi pengalihannya banyak sekali dan kebersegeraannya juga udah berkurang dari tes sebelumnya. Jadi saat ditanya itu banyak sekali jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan konteks, seperti misalnya itu apa Tante Citra, itu apa gitu. Jadi dia mengalihkan pertanyaan saya dan itu cukup butuh effort buat memposisikan Via untuk fokus lagi gitu ya, duduk tenang lagi, dan memang sesuai banget dengan karakteristik anak-anak disleksia. IQ-nya menurun dan ada performa yang fluktuatif juga gitu. Jadi pada anak-anak disleksia itu biasanya bulan ini gitu ya, dia sedang belajar bahasa Indonesia, perlu tahu tentang konten bacaan gitu ya, perlu tahu nama-nama tokoh di dalam paragraf misalnya. Nah itu dia agak menurun tuh. Tapi ntar bulan depan misalnya yang dieksplor oleh gurunya adalah art, nah itu Via akan naik lagi gitu, dia akan tampil PD gitu ya. Nanti bulan depannya lagi misalnya perkalian gitu. Nah masuk perkalian udah ada penurunan lagi, jadi memang fluktuatif sekali. Iya, jadi setelah proses terapi ini, Ananda Via lebih terlihat percaya diri ya, dia jadi paham apa yang dia miliki gitu, secara keunggulannya di bagian mana gitu. Selama ini kita melihat memang keunggulannya di bagian art, Ananda Via ini
pinter banget untuk menggambar doodles ya, terus mau diberikan tantangan-tantangan baru untuk membuat masker misalnya, untuk membuat desain di tas gitu ya, terus dia juga bikin lukisan gitu, terus dia juga mau berani tampil di sekolahan untuk ikut lomba-lomba tertentu gitu. Jadi memang lebih menguasai tentang kelebihan yang dia punya gitu. Dan saat ada kesulitan dalam proses akademik berlangsung di sekolah, Anadavia juga sudah merasa bahwa perlu butuh pertolongan nih. Dia udah bisa bilang, Ibun yang ini susah gitu, atau Tante Dini yang ini susah gitu. Jadi sama terapis, sama orang tua sudah nyaman mengemukakan yang dia rasa sulit. Jadi kita lebih enak untuk melakukan pendekatannya dan memberikan akomodasinya dengan tepat, seperti itu. Via talentnya kayak lebih gambar ya. Keseni sih ya, keseni ya. Dia tuh senang gambar, senang cerita ya. Iya betul. Jadi dulu di di 4 tahun tuh udah sering storytelling, misalkan ngedongeng, dia ngedongeng tentang pemburu, kemudian kancil, rusa gitu, dia sering ini storytelling. Kemudian sudah mulai memasuki playgroup, udah mulai suka menggambar dan mewarnai ya. Dan terkadang ide-idenya itu yang nggak kita sangka tuh kok keidean untuk menggambar seperti itu. Contoh seperti sungai pelangi, terus gajah lagi menari gitu. Kadang memang kita nggak kepikiran gambar begini, cuma mungkin karena kan anak-anak tuh ide-idenya kayak bebas gitu kan ya. Dan biasanya memang kita bebasin dia mau gambar apa aja gitu, yang penting nanti setelah gambar diceritain biasanya gitu ya. Untuk meningkatkan keberhasilan tata kelola anak-anak disleksia, dibutuhkan juga parent support group, di mana pada forum ini orang tua bisa berbagi kisah, orang tua bisa berbagi masalah, bisa berbagi keilmuan dengan bahasa-bahasa yang awam, atau juga bisa berbagi triks dan tips untuk tata kelola anak-anaknya tersebut, baik di sekolah maupun di rumah. Orang tua akan merasa bahwa ini tidak sendiri dan mereka itu bisa saling berbagi dan bermanfaat untuk sesamanya. Jadi kenapa peran orang tua sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak disleksia? Karena memang orang tua adalah orang yang paling sering kontak dengan anak disleksia tentunya ya, di rumah gitu ya. Jadi saya harap memang orang tua orang pertama yang paling nyaman untuk anak ini menyampaikan keluhannya, untuk menyampaikan kesulitan-kesulitannya gitu. Jadi saya dan Dr. Tovan selalu merangkul orang tua untuk ayo Bu, kita kenalin bareng-bareng anak ibu gitu ya. Dengan caranya dengan apa? Dengan mengikuti parent support group gitu ya. Terus dengan selalu memantau misalnya Instagram story tentang disleksia, pendekatan pembelajaran multisensoris itu beda banget. Kita lebih ngerasa ada koneksi yang satu frekuensi gitu ya, dibandingkan dengan orang tua yang memang belum ada kesadaran untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengenali anak disleksia gitu. Dan jadi di sesi ini juga saya mengajak orang tua untuk ayo kita bersama-sama mengenali anak ibu gitu ya, karena kalau tidak dengan orang tuanya, dengan siapa lagi gitu. Kita juga mengajak orang tua untuk terus mengobservasi perkembangan anaknya gitu, karena ada selalu isunya berubah gitu ya, ada motif-motif baru, ada isu baru, kadang isunya di pengalihan, kadang isunya di kemampuan sosial emosi, banyak konflik dengan teman-temannya misalnya ya. Dan orang tua juga seharusnya berorientasi pada proses gitu ya, karena memang ketika kita berorientasi pada hasil, kita punya ambisi tertentu terhadap anak gitu ya. Misalnya 3 bulan harus bisa baca, 3 bulan harus bisa hitungan bersusun ke bawah misalnya, atau apapun target ibu dan bapak, maka kita juga akan menampilkan tuntutan-tuntutan baru pada anak gitu ya. Dan itu berdampak stres pada anak gitu, sampai kecemasan-kecemasan yang muncul pada anak itu beda-beda gitu yang datang ke kami. Ada yang memang anaknya sudah banyak menampilkan gerakan-gerakan tubuh yang tidak semestinya gitu ya. Kakinya goyang terus atau banyak gerakan tangan gitu ya. Terus kayak seperti anak gigit-gigit kuku gitu. Terus atau ada tik di mata seperti itu ya, dan suaranya udah semakin kecil seperti itu. Nah, itu kita pasti undang orang tuanya untuk ada apa nih gitu. Kita pasti kelola gitu. Jadi memang kemampuan mengobservasi, kemampuan untuk
memberikan pendekatan dalam proses belajar mengajar itu sangat diperlukan, dan itu ada ketika Bapak Ibu banyak mengikuti workshop-workshop disleksia. Lalu jangan lupa juga para orang tua melatih kemampuan executive functionnya, melatih kemampuan regulasi emosinya, supaya kedepannya anak ini memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik, dan dia mampu mengorganisir kegiatannya, dia mampu mengeksekusi tugas-tugasnya di sekolah, sehingga dia memiliki self esteem yang baik gitu ya. Karena self esteem sendiri ini adalah komponen yang sangat penting dibutuhkan oleh anak-anak disleksia untuk terus menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Ikhlas ya, ikhlas menerima keadaan anak, kemudian sadar diri bahwa yang paling dekat dengan anak itu orang tua. Jadi orang tua pun harus selalu belajar dan jangan mudah putus asa gitu. Karena banyak banget omongan dari sana sini yang kadang suka mempengaruhi diri orang tua itu sendiri sampai akhirnya bikin down gitu. Padahal mereka sebenarnya lagi berusaha gitu. Percaya pada kemampuan anak dan jangan menuntut berlebihan pada anak, karena anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda. Oke, kalau saya sendiri menerima dengan kondisi anak apapun, dan karena kan anak itu adalah rezeki untuk kita, titipan juga, dan satu anak itu spesial gitu. Nah, artinya spesial tuh anak kita tidak akan sama dengan anak orang gitu. Dan kita juga jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang. Oh, anak itu udah bisa baca, anak kita belum bisa. Oh, anak itu sudah bisa berhitung, anak kita belum bisa. Jangan membanding-bandingkan seperti itu. Dan misalkan memang ada satu ya tadi ya, permasalahan seperti disleksia atau apapun bentuknya itu, kitanya harus menerima dan tidak denial gitu ya. Oh ya sudah, ada terjadi sesuatu oleh anak saya menerima, dan kita coba cari cara bagaimana untuk ibaratnya untuk solusinya atau seperti apa untuk tumbuh kembang anak kita, supaya tujuannya apa, nantinya bisa mandiri dan bisa menjalani kehidupan dia nanti di saat dewasa, seperti itu. Intinya juga kita juga tetap harus mau belajar untuk parents ya, untuk selalu belajar, karena tadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, ya, jadi sekolahnya sama anak. Jadi kita juga banyak belajar karena kondisi anak kita seperti itu. Jadi kita mau nggak mau kita juga harus terus belajar. Dan tadi juga jangan dengar pendapat orang lain yang negatif gitu, malah kita ciptakan suatu support system yang lebih positif. Karena apa? Energi positif yang kita diserap oleh kita tuh akan kembali lagi ke anak kita juga gitu. Tapi misalkan kalau kitanya dengerin pendapat orang lain yang tentang negatif dan segala macam, akhirnya kitanya juga nggak akan maju, dan untuk ke anak kita pun nantinya juga akan terus seperti itu jadinya. Paling itu aja sih. Untuk Via ya nanti misalkan nonton video ini, Apap bangga sama kakak dengan kondisi apapun, kakak tetap ceria, dan bahkan kakak sendiri yang mengajarkan Apap sama Ibun untuk terus berusaha, untuk terus kuat, untuk terus mau belajar, tujuannya juga untuk kemajuan kakak sendiri. Kakak jadi apa yang kakak mau, yang penting tidak bertentangan dengan agama dan norma kehidupan. Yang pasti kebahagiaan kakak tuh ada di kakak sendiri. Orang tua, Apap sama Ibu hanya memberikan jalan, mengantarkan. Yang penting bahagia dan terbaik untuk kakak. Yang untuk Via tetap rendah hati. Sedih. Percaya kalau Ibun sama Apap selalu doain Via, selalu support Via. Jadi apa yang Via mau tanpa merugikan orang lain. Jadi orang yang bermanfaat. Itu aja.